Cerita kita mulai dari Aldebaran janjian sama Randy bertemu di pos Satpam Klaster Nirwana. Karena Aldebaran masih penasaran sama Satpam Ijal. Sesudah itu, mobil Randy pun sampai lebih dulu ke Satpam pos Klaster Nirwana. Setelah memarkirkan mobilnya, Randy segera menghampiri Satpam Ijal yang kebetulan lagi sendirian. Randy pun bicara ke Satpam Ijal. Ketika Satpam Ijal tanya ada keperluan apa, saat itulah mobil Aldebaran pun datang. Aldebaran turun dari mobilnya. Dia pun menghampiri Randy, lalu minta maaf karena datang terlambat soalnya jalanan macet. Lalu Randy pun memperkenalkan Satpam Ijal kepada Aldebaran. Satpam Ijal tampak heran. Dia kembali bertanya, ada apa ya? Aldebaran menatap Satpam Ijal. Pak Ijal, ada yang saya bicarakan soal kejadian pembunuhan 4 tahun lalu di komplek ini. Suasana berubah menjadi tegang. Sementara itu, tampak Bu Chandra yang habis jogging mau pulang ke rumahnya. Bu Chandra terus bicara sendiri, soalnya Pak Chandra yang sampai sekarang urusannya belum juga kelar, sehingga dia harus jogging sendirian. Langkah Bu Chandra pun terhenti. Bu Chandra kaget bercampur heran. Bu Chandra melihat Aldebaran dan Randy yang lagi bicara sama Satpam Ijal. Kembali lagi ke pertanyaan Aldebaran ke Satpam Ijal. Rupanya Pak Ijal lupa-lupa ingat. Namun yang pasti dulu itu sempat ada mobil merah pas di hari itu. Satpam Ijal memberikan keterangan kepada Aldebaran. Aldebaran agak mendesak Satpam Ijal. Pak Ijal ingat nggak jenis mobilnya? Satpam Ijal pun menggelengkan kepalanya. Ya nggak ingat Pak, soalnya waktu itu saya di pos sambil fotoin teman saya si Sodikin. Fotoin? Aldebaran pun heran. Satpam Ijal mengangguk, lalu cerita kejadian dulu ke Aldebaran. Waktu itu Sodikin menggumel sendiri sama Pak Jaja yang belum juga nongol. Sodikin pun keluarkan handphonenya. Dia lalu selfie karena hasilnya kurang bagus. Sodikin menyuruh Satpam Ijal memfotoin dirinya. Fotoin gua Jal, lu dari pos saja fotonya. Sodikin pun memberi handphonenya ke Satpam Ijal. Lalu Satpam Ijal dari dalam pos memotoin Sodikin. Saat itulah melintas mobil Elsa. Mobil Elsa foto sebagai latar fotonya Sodikin. Dan saat foto selesai, mobil Elsa sudah pergi dari sana. Sodikin pun terima kasih sama Satpam Ijal. Sesaat kemudian, handphonenya ada panggilan masuk dari Pak Jaja. Lalu Sodikin bilang ke Satpam Ijal mau lanjut patroli. Aldebaran yang mendengar itu penasaran sekaligus senang. Jadi mobil itu ikut terfoto. Harusnya sih begitu Pak, jawab Satpam Ijal. Foto itu masih kamu simpan? Aldebaran bertanya. Satpam Ijal menggeleng. Di handphone Sodikin Pak, tapi saya nggak tahu masih disimpan atau enggak. Randy menatap Aldebaran. Tapi Pak Sodikin itu di Kalimantan Pak. Dan dulu saya pernah dapat nomornya, tidak aktif. Aldebaran pun menghela nafas. Andin punya nomor handphone Sodikin yang baru. Coba saya tanya ke Andin aja. Aldebaran pun chat ke Andin. Di sisi lain, Andin yang lagi ada di sekolah Rena menganyit heran kenapa dia di chat dari Aldebaran. Din, kamu punya nomor handphone Sodikin
Enggak, Satpam Nirwana. Saya minta ya. Andin lalu kirim nomor Sodikin ke Aldebaran. Sementara itu di pos Satpam, Aldebaran tampak senang menerima chat dari Andin. Ini dia. Aldebaran pun lalu coba telepon Sodikin. Suasana pun menjadi tegang. Baru saja Aldebaran mau telepon Sodikin, tiba-tiba Satpam Ijal buka suara. Pagi Bu Chandra. Aldebaran dan Randy yang posisinya berhadapan dengan Satpam Ijal pun menoleh ke belakang. Aldebaran pun tidak jadi telepon Sodikin saat itu. Bu Chandra bertanya, "Ngapain kamu di sini, Al?" Kemudian Aldebaran pun tersenyum. Aldebaran menjawab agak menyindir, "Saya sedang mencari kebenaran. Kebenaran yang membuat tante dan anak tante pasti sangat menyesal setelah mengetahuinya." Bu Chandra pun terdiam mendengar itu. "Kebenaran soal apa? Soal pembunuhan Roy lagi? Maaf ya Al, tapi kan sudah jelas istri kamu, Andin sendiri pelakunya. Kejadian itu, kenapa kamu masih mencari kebenaran?" Aldebaran pun menjawab, "Asal tante tahu, dulu saya menyangka begitu. Tetapi setelah 4 bulan Andin menjadi istri saya pun sadar. Andin terlalu baik untuk menjadi seorang pembunuh. Jadi saya akan mencari kebenarannya tante. Karena saya yakin bukan Andin pelaku sebenarnya." Kemudian Aldebaran pun pamit ke Satpam Ijal. "Terima kasih infonya Pak. Permisi." Lalu Aldebaran menatap Bu Chandra. "Permisi Tante." Randy pun melakukan hal yang sama. "Permisi Bu." Bu Chandra mengangguk dengan wajah cemas dan penasaran. Aldebaran dan Randy pun pergi dari sana dan masuk ke mobil masing-masing. Dan mereka pun pergi. Bu Chandra yang penasaran bertanya ke Satpam Ijal, "Tadi mereka tanya apa sama Pak Ijal?" Satpam Ijal menjelaskan, "Mereka bertanya soal kejadian 4 tahun lalu waktu ada pembunuhan Bu, dan soal mobil merah." Bu Chandra pun kaget. Mobil merah? Di tempat lain, Randy yang terlihat dihampiri orang suruhan Papa Jennifer. Dia mencoba mencelakai Randy. Ternyata papanya Jennifer tidak suka jika Jennifer dekat dengan Randy. Randy pun mencoba melawan, namun akhirnya dia kewalahan dan akhirnya Randy pun kalah. Randy merasa penasaran siapakah orang yang telah menyerangnya. Dia berpikir yang menyerangnya itu adalah orang suruhan Joshua. Kita saksikan saja nanti malam ceritanya bagaimana. Terima kasih.